Di sebuah gang kecil di kota, seorang anak laki-laki bernama Rian berlari kecil menuju gerobak gorengan ibunya. Meski baru berusia 10 tahun, ia udah terbiasa membantu Bu Siti, ibunya, berjualan di pinggir jalan. "Ibu, aku sudah menata pisang gorengnya," katanya sambil menyeka keringat. Bu Siti tersenyum lelah. "Semoga laris, ya nak." Sejak ayahnya meninggal, Bu Siti harus bekerja keras menghidupi mereka. Rian tidak tega melihat ibunya berjuang sendirian, jadi ia selalu ikut membantu setelah pulang sekolah. Namun di semua sering menghargai kerja keras mereka. Anak-anak sekolah sering mengejeknya. "Rian si tukang gorengan, hahaha," seru seorang anak yang lewat. Rian hanya diam, menahan sakit hati. Ia sadar keluarganya memang miskin, tapi bukan berarti ia harus malu. Saat matahari mulai tenggelam, Rian duduk di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia akan terus hidup seperti ini selamanya? Hari masih pagi ketika Rian bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan dagangan. Ia mengaduk adonan gorengan dengan cekatan. Sementara Bu Siti menyiapkan minyak panas di wajan besar. "Nak, kamu masih ada PR sekolah?" tanya Bu Siti lembut. Rian menggeleng. "Sudah selesai tadi malam, Bu. Aku mau bantu supaya jualan kita cepat siap." Bu Siti tersenyum bangga, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Ia tahu anaknya terlalu cepat dewasa karena keadaan. Saat siang tiba, Rian berangkat sekolah dengan seragam lusuhnya. Di kelas, ia sering diejek teman-temannya karena berasal dari keluarga miskin. "Hati-hati, tanganmu bau minyak gorengan, jangan sampai bukumu kotor," kata seorang anak bernama Johan sambil tertawa bersama teman-temannya. Rian menunduk, berusaha mengabaikan mereka. Hanya ada satu orang yang selalu membelanya, Andi, sahabatnya sejak kecil. "Biarin aja, Rian. Mereka cuma iri karena kamu lebih rajin," kata Andi. Rian tersenyum tipis. Ia sendiri tahu hidupnya sulit, tapi ia berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa dirinya bisa sukses. Di sore hari, ia kembali berjualan bersama ibunya. Sambil menunggu pembeli, ia memperhatikan toko-toko besar di seberang jalan. Ia bermimpi suatu hari bisa punya bisnis sendiri, sesuatu yang lebih besar dari sekadar gerobak gorengan. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin harinya akan tiba. Hari itu Rian duduk di samping gerobak gorengan, sambil memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Di seberang jalan, ada sebuah restoran cepat saji yang selalu ramai pembeli. "Ibu, kenapa mereka bisa punya banyak pelanggan?" tanyanya sambil menunjuk restoran itu. Bu Siti tersenyum tipis. "Mereka punya tempat yang bagus, banyak uang untuk promosi, dan sudah terkenal, nak." Rian termenung. Ia mulai berpikir bagaimana jika suatu hari ia bisa membuat bisnis yang lebih besar dari sekadar gerobak gorengan. Tapi mungkinkah itu? Saat malam tiba, Rian berbincang dengan Andi, sahabatnya. "Aku ingin punya usaha sendiri, Andi. Bukan cuma jualan gorengan di pinggir jalan, tapi sesuatu yang besar," kata Rian penuh semangat. Andi tertawa kecil. "Wah, kamu serius? Itu kan butuh modal besar." Rian mengangguk. "Aku belum tahu caranya, tapi aku yakin bisa. Suatu hari nanti, aku akan punya restoran sendiri." Andi terdiam sejenak lalu tersenyum. "Kalau kamu yakin, aku pasti dukung." Namun mimpi Rian terdengar terlalu besar bagi kebanyakan orang. Ketika ia bercerita kepada ibunya, Bu Siti menatapnya dengan campuran bangga dan khawatir. "Mimpi itu bagus, nak, tapi kita harus realistis. Kita ini hanya penjual gorengan kecil," kata Bu Siti lembut. "Tapi Bu, siapa bilang tukang gorengan nggak bisa sukses?" Rian membalas dengan penuh keyakinan. Bu Siti terdiam. Ia melihat sesuatu di mata anaknya, sesuatu yang tidak bisa ia padamkan. Namun jalan menuju impian itu tidak akan mudah. Rian hanya belum tahu bahwa sebentar lagi hidupnya akan berubah selamanya. Hari itu langit tampak mendung. Rian dan ibunya tetap berjualan seperti biasa di pinggir jalan, berharap cuaca tidak membawa hujan. Namun, bukan hujan yang datang, melainkan sebuah kejadian yang akan mengubah hidup mereka. Sebuah mobil mewah melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti. Mendadak tepat di depan gerobak gorengan mereka. Dari dalam mobil, turun seorang pria berpakaian rapi dengan ekspresi tidak sabar. "Siapa yang punya gerobak ini?" tanyanya dengan nada kasar. Bu Siti maju dengan gugup. "Saya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menghela napas panjang. "Tempat ini akan dibongkar. Ini tanah milik pengembang. Kalian harus pergi dalam waktu 3 hari. Rian terkejut. "Tapi, Pak, ini tempat kami mencari nafkah." Pria itu tidak peduli. Ia hanya menyerahkan selembar surat dan pergi begitu saja. Malam itu, Rian melihat ibunya menangis dalam diam.
Ia tahu, tanpa tempat berjualan mereka tidak punya penghasilan. Di dalam hati, amarah dan tekad mulai membara. Ia tidak bisa membiarkan ibunya kehilangan satu-satunya sumber penghidupan mereka. Inilah saatnya, pikirnya. Aku harus mencari jalan keluar. Aku tidak akan membiarkan kami jatuh. Namun ia belum tahu bahwa perjalanan menuju impian itu akan penuh dengan tantangan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah kabar buruk tentang penggusuran, Rian merasa dunianya runtuh. Ia melihat ibunya semakin murung setiap hari, mencoba mencari cara agar mereka tetap bisa berjualan. "Ibu, kalau tempat ini dibongkar kita jualan di mana?" tanya Rian dengan cemas. Bu Siti menghela napas. "Mungkin kita pindah ke tempat lain, tapi cari lokasi yang ramai itu sulit, Nak." Rian tahu mereka tidak punya banyak pilihan. Namun di dalam pikirannya, ada satu ide gila yang terus berputar, bagaimana jika ia mencoba berjualan dengan cara yang berbeda. Suatu malam, Rian mengajak sahabatnya Andi untuk berbincang. "Andi, aku kepikiran untuk jualan tanpa gerobak," kata Rian penuh semangat. Andi mengerutkan dahi. "Maksudmu? Kita bisa coba jualan lewat internet." "Aku lihat orang-orang mulai banyak yang pesan makanan lewat HP," jelas Rian. Andi tertawa kecil. "Itu ide bagus, tapi kita nggak punya modal buat promosi." Rian berpikir keras. Ia sadar mereka tidak punya banyak uang, tapi ia yakin ada cara lain. Malam itu ia menghabiskan waktu di warung internet, mencari tahu tentang cara berjualan makanan secara online. Esoknya, Ismencem meyakinkan ibunya. "Ibu, bagaimana kalau kita coba jualan lewat WhatsApp? Aku bisa tawarkan ke teman-teman sekolah dulu," kata Rian. Wah, Bu Siti awalnya ragu, tapi melihat tekad Rian, ia akhirnya setuju untuk mencoba. Dengan modal seadanya, mereka mulai mengambil foto gorengan mereka dan menawarkan ke orang-orang lewat pesan singkat. Namun, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Rian hanya bisa berharap dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setelah menghadapi berbagai tantangan, Rian mulai memahami bahwa teknologi bisa menjadi kunci keberhasilan usahanya. Dengan tekad kuat, ia belajar cara memasarkan gorengannya secara online, melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Meskipun awalnya sulit, pesanan perlahan mulai berdatangan, dan ia pun semakin percaya diri. Di dapur kecil mereka, Rian dan Bu Siti terus bereksperimen, menciptakan resep gorengan yang lebih unik dan berkualitas. Tidak hanya itu, mereka juga mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari beberapa pelanggan tetap, termasuk sebuah kafe yang tertarik menjual produk mereka. Bisnis kecil mereka yang dulu sepi, kini mulai berkembang pesat. Dengan semakin banyaknya pesanan, Rian mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya. Kini dapurnya bukan hanya tempat memasak, tetapi juga pusat produksi kecil yang ramai. Tim mereka bekerja keras, bangun pagi, tidur larut, dan melewati berbagai rintangan. Tapi semua terbayar saat melihat bisnis mereka terus bertumbuh. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, Rian berhasil membuka restoran pertamanya, Gorengan Rian. Dengan papan nama besar terpampang di depan restoran, Senemodi dengan megah di samping ibunya, mengingat perjalanan panjang mereka. Dari seorang anak yang dulu hanya menjual gorengan di pinggir, jalan hingga kini menjadi pengusaha sukses, Rian membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan dengan kerja keras dan tekad yang kuat. "Ini baru permulaan, Bu," kata Rian dengan penuh semangat. Bu Siti tersenyum bangga, "Dan kita akan terus berjuang bersama." Tama.